Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa dulu dengan harapan semoga pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mudah difaham oleh anak-anak. Mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari materi PAI, kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Ya, jadi anak-anak, kita untuk agar setiap hari dan dimanapun kita itu harus tetap saling menghargai. Karena saling menghargai ini juga merupakan perintah dari Allah. Ya, kita memang diperintah oleh Allah untuk saling menghargai kepada siapa saja. Itu dijelaskan oleh Allah dalam firman Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, surat Al-Hujurat ayat ke-13 inilah sebagai bukti bahwa kita saling menghargai itu merupakan ajaran dari Allah. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Lah anak-anak, itu adalah dasar kita untuk saling menghargai juga menghormati sesama manusia. Karena Allah sudah perintah seperti itu, maka kita sebagai hambanya harus mengikuti. Ya, anak-anak, sikap saling menghargai itu ada beberapa contoh. Apa saja sih yang termasuk sikap saling menghargai itu? Yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Nah, ini maksudnya khususnya dalam hal ibadah ini anak-anak sering kita jumpai dan kita dengar ya. Dan ini berada di kehidupan sekitar kita. Contohnya menghargai pendapat pendirian orang lain. Misalnya ada teman kita yang ketika menjalankan sholat subuh dia membaca kunut. Ya, kemudian teman yang satu ketika sholat subuh dia tidak membaca kunut. Itu harus kita hargai. Kita tidak usah mengolok-ngolok. Misalnya kita kunut, kita tidak usah mengolok-ngolok yang tidak kunut. Misalnya yang tidak kunut, tidak usah mengolok-ngolok yang kunut. Kita harus pandai menghargai pendirian orang lain. Karena apa? Karena mereka yang melakukan kunut punya dalilnya, yang tidak pun punya
dalilnya kita sebagai manusia hanya wajib menghargai pendirian orang lain. Tidak usah saling bermusuhan gara-gara beda pendirian. Ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini anak-anak seperti kita hidup di Indonesia ini, ada beberapa keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Semuanya itu diakui di Indonesia. Lah, kita harus menghargai keyakinan orang lain. Kita anak-anak dan bu guru sebagai seorang muslim tidak boleh memaksa kepada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita yang tidak muslim. Misalnya kalau anak-anak sekarang enak hidup dalam daerah yang satu agama, besok kalau sudah anak-anak pergi belajar di luar desa ini, pasti akan menemukan teman yang berbeda agama. Lah, disinilah kita harus menghargai keyakinan teman kita. Misalnya saat anak-anak sedang bermain ketika hari libur, hari Minggu misalnya. Lah, salah satu dari teman anak-anak itu ada yang agamanya Kristen misalnya. Karena orang yang beragama Kristen biasanya setiap hari Minggu mereka mendatangi gereja. Maka kita pun harus ngasih kesempatan kepada teman yang mau ke gereja. Tidak usah menghalangi. Kita harus kita harus berusaha menghargai keyakinan dari teman. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kemudian kita pun tidak boleh menjauhi teman yang berbeda keyakinan. Semuanya kita jadikan teman. Tetapi setiap mereka mengadakan kegiatan di tempat ibadahnya masing-masing, kita tidak boleh menghalangi. Mereka pun juga tidak akan menghalangi kita kalau mau beribadah. Jadi anak-anak, dimanapun anak-anak berada, besok kalau sudah berkumpul dengan orang banyak yang berlainan keyakinan, berbeda agama, anak-anak harus tetap saling menghargai, ya. Kemudian yang terakhir ini yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini biasanya sudah sering kita lakukan di sekolahan. Misalnya ketika anak-anak disuruh bu guru berdiskusi, kemudian beda pendapat dengan temannya, itu biasa. Jadi kita tidak boleh ketika berdiskusi ada temannya yang mempunyai pendapat lain kemudian kita musuhi, tidak boleh, ya. Kita harus menghargai pendapat teman kita, ya. Semua pendapat harus kita tampung, harus kita dengarkan. Meskipun itu pendapatnya berbeda dengan kita, tetapi kita tetap harus menghargai. Itulah cara untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Kenapa? Biar kita hidup bisa rukun. Siapa yang pandai menghargai orang lain, siapa yang pandai untuk mencintai orang lain, maka dia akan bisa tenang hidupnya. Karena apa? Karena hatinya selalu senang, karena tidak pernah mengganggu orang lain, pandai menghargai orang lain, pandai menghargai pendapat orang lain, pandai juga menghormati keyakinan orang lain. Dan itu harus kita tanamkan sejak sekarang, sejak kita masih kecil. Karena apa? Karena kalau tidak dipelajari mulai kecil, maka akan sulit untuk menghargai orang lain. Jadi kita kan lebih enak hidup itu kalau kita saling menghargai. Itu anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami semua yang sudah diajarkan Bu Guru pada pagi hari ini. Tadi ada apa saja anak-anak? Satu, yaitu cara untuk menghargai orang lain. Satu, yaitu menghargai keyakinan orang
lain. 2, menghargai pendapat orang lain. 3, tadi menghargai apa anak-anak? Ada keyakinan, ada pendapat, ada apa lagi tadi? Ada pendirian. Jadi anak-anak, itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Akhirnya anak-anak, sebelum pelajaran kita tutup, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa baca LKS-nya. Setiap ada mengerjakan soal di LKS, silakan dikerjakan semua meskipun tanpa disuruh Bu Guru. Jadi anak-anak perlu diperhatikan dalam ketiga ini, materi 3 hanya saling menghargai saja yang dipelajari ya, yang lainnya tidak ya. Di LKS itu banyak, tetapi di pelajaran ketika masa Covid ini hanya saling menghargai ini saja. Kalau di materi di buku LKS-nya ada beberapa ya, ada beberapa bagian, tapi ketika masa Covid ini beberapa bagian itu dihilangkan ya, karena biar anak-anak lebih mudah. Jadi di pelajaran 3 ini hanya saling menghargai ini saja yang dipelajari ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Sudah anak-anak, kiranya hanya sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.